I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingin bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Apakah kalian pernah belajar menggunakan video pembelajaran seperti PowerPoint atau aplikasi kuis seperti Kahoot? Baik, penggunaan media digital dalam pembelajaran sangat penting karena dapat membantu guru menyampaikan materi secara lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Selain itu, media digital juga dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar. Langsung saja kita masuk ke materinya. Manfaatan media digital. Pokok pembahasannya ada konsep, jenis, dan penerapan media digital dalam pembelajaran mikro. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mahasiswa mampu. Pertama, menjelaskan konsep media digital dalam pembelajaran mikro. Kedua, menguraikan media digital dalam kegiatan pembelajaran mikro. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis media digital yang sesuai untuk pembelajaran mikro. Yang keempat, menerapkan media digital secara efektif dalam pembelajaran mikro. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap profesional sebagai calon pendidik dan pembelajaran mikro. Nah, yang pertama, adapun konsep media digital dalam pembelajaran mikro, yaitu media digital dalam pembelajaran mikro adalah alat atau sarana berbasis teknologi seperti perangkat lunak, aplikasi atau konten multimedia yang digunakan dalam durasi singkat 5-10 menit. Konsepnya berfokus pada efisiensi waktu, kemudahan akses, dan penguatan visual untuk membantu penguasaan keterampilan mengajar spesifik. Selanjutnya ada menguraikan media digital dalam kegiatan pembelajaran mikro. Dalam pembelajaran mikro, media digital berfungsi sebagai media penyaji. Contohnya seperti slide presentasi interaktif seperti Canva atau PowerPoint. Yang kedua ada media demonstrasi. Contohnya video pendek atau simulasi digital. Yang ketiga media evaluasi. Contohnya kuis cepat melalui Quizizz atau Kahoot. Yang terakhir ada media rekam, di mana ini digunakan untuk merekam praktik mengajar agar mahasiswa dapat melakukan refleksi diri atau self-evaluation. Nah, di sini sekarang kita akan melihat contoh penggunaan media digital dalam pembelajaran melalui video animasi. Nah, ini sumbernya saya ambil dari YouTube. Judulnya itu penggunaan animasi dan multimedia dalam pembelajaran. Oke, kita membahas terkait hal-hal penting dalam pembuatan konten interaktif. Pertama, itu meningkatkan interaktivitas. Kedua, memudahkan pemahaman informasi. Yang ketiga, meningkatkan daya tarik siswa. Oke, simak penjelasannya. Baik, penjelasan dari ini kita akan menghubungkan dengan materi gelombang elektromagnetik. Alat itu mudah dipahami ya. Nah, yang pertama, mari kita lihat cara meningkatkan interaktivitas. Nah, interaktivitas ini bisa memberikan pengalaman belajar yang lebih dinamis. Nah, misalnya itu, Anda bisa menampilkan elemen interaktif seperti video pendek atau animasi yang memvisualisasikan bagaimana spektrum gelombang elektromagnetik terbentuk. Bagaimana menggunakan pemahaman informasi? Anda bisa menggunakan visualisasi data dalam bentuk grafik atau gambar yang jelas, seperti gambar spektrum elektromagnetik yang diberi warna untuk dapat membedakan jenis gelombang, sehingga akan membantu siswa lebih cepat dalam memahami konsep. Selanjutnya yaitu bagaimana meningkatkan daya tarik siswa. Desain yang baik sangat penting untuk meningkatkan daya tarik siswa. Jika Anda menggunakan warna yang jelas dan tata-tata yang rapi, pastikan teks mudah dibaca dan menggabungkan elemen siswa yang relevan seperti gambar atau video
Nah, branding juga bisa meningkatkan daya tarik. Misalnya gunakan logo, universitas, atau warna khas dari mata kuliah tersebut. Baik, selanjutnya ada yang bisa bacakan di atas? Yuni, boleh dipersilakan. Mengidentifikasi jenis media digital yang sesuai untuk pembelajaran mikro. Karena pembelajaran mikro memiliki keterbatasan waktu, jenis media yang sesuai haruslah yang ringkas dan berdampak tinggi seperti infografis untuk merangkum materi yang padat. Nah, yang kedua, video animasi pendek untuk menjelaskan konsep yang abstrak. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih kepada Wahyuni. Selanjutnya, adapun penerapan media digital secara efektif. Yang pertama, ada yang dinamakan media digunakan sebagai pendukung, bukan pengganti peran guru. Selanjutnya, ada media tidak memakan banyak waktu saat persiapan atau setup, sehingga durasi mengajar tetap terjaga. Yang terakhir, ada terdapat keselarasan antara konten digital dengan metode mengajar yang sedang dipraktikkan, misalnya keterampilan bertanya atau menjelaskan. Selanjutnya, menunjukkan sikap profesional sebagai calon pendidik dalam pembelajaran mikro. Yang pertama, ada etika digital, yaitu menggunakan konten yang bebas hak cipta atau mencantumkan sumber. Yang kedua, kecekatan teknologi, yaitu meminimalisir kendala teknis dengan persiapan yang matang. Tiga, adaptabilitas, yaitu mampu memilih media yang inklusif dan dapat dipahami oleh berbagai karakter seperti peserta didik. Yang terakhir, integritas, yaitu menyampaikan informasi yang akurat dan melalui objek yang dibuat. Ada yang bisa baca kesimpulannya? Saya. Ulanadi Nurmana, dipersilakan. Baik, di sini saya akan membaca kesimpulannya. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa media digital memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran mikro. Penggunaan media digital seperti presentasi, video pembelajaran, animasi, dan aplikasi interaktif dapat membantu guru menyampaikan materi secara lebih jelas, menarik, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Dalam penerapannya, pemilihan media digital harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran materi yang diajarkan, serta karakteristik peserta didik agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Selain itu, calon pendidik juga perlu menunjukkan sikap profesional dalam menggunakan media digital, seperti mempersiapkan materi dengan baik, menggunakan teknologi secara bijak, serta mampu berkomunikasi dengan jelas dan percaya diri. Dengan pemanfaatan media digital yang tepat dan sikap profesional dalam mengajar, proses pembelajaran mikro dapat berjalan dengan lebih efektif, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Baik, terima kasih kepada Wulan Adi Nurmana. Selanjutnya, dari beberapa slide yang saya tampilkan tadi, ada beberapa tujuan pembelajaran yang kalian tangkap. Ada yang bisa jawab? 5. Baik, sebutkan salah satunya. Nah, salah satunya itu bagaimana konsep media digital dalam pembelajaran mikro. Ya, betul sekali. Jadi yang dijelaskan Ayohi ini tadi termasuk dalam tujuan pembelajaran yang kita pelajari barusan. Selanjutnya di sini ada pertanyaan. Ada 5 pertanyaan. Di sini boleh kalian jawab, dan yang bisa jawab harap angkat tangan. Baik. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu bagaimana konsep media digital dalam pembelajaran mikro. Jadi, media digital dalam pembelajaran mikro adalah alat berbasis teknologi seperti aplikasi, video, atau presentasi yang digunakan untuk menyampaikan materi dalam waktu singkat, sekitar 5-10 menit. Konsepnya menekankan efisiensi waktu, kemudian kemudahan akses, dan penggunaan visual agar materi lebih mudah dipahami. Baik, terima kasih jawabannya kepada Caca. Selanjutnya ada yang bisa jawab pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana peran atau fungsi media digital dalam kegiatan pembelajaran mikro. Baik, kepada Suciana, dipersilakan.
Oke, yang saya ketahui itu media digital berfungsi sebagai media penyaji atau misalnya PowerPoint atau Canva. Dan yang kedua itu ada media demonstrasi atau video simulasi, media evaluasi atau kuis atau kahot. Dan yang terakhir itu yang saya ketahui di mana media rekam untuk merekam praktik mengajar sebagai bahan refleksi. Mungkin itu. Bisa Anda kaitkan dengan kehidupan nyata. Contohnya sekarang kita diberikan tugas yang dimana kita membuat video dan kita menggunakan media rekam di sini untuk merekam praktik mengajar kita yang dilakukan pada hari ini. Baik, terima kasih Suciana. Selanjutnya pertanyaan ketiga, ada yang bisa jawab? Baik, kepada Koblia silakan. Apa saja jenis media digital yang sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran mikro? Yang saya ketahui itu jawabannya infografis untuk merangkum materi, video animasi pendek untuk menjelaskan konsep, aplikasi kolaboratif seperti Padlet untuk interaksi cepat. Baik, selanjutnya ada pertanyaan keempat, ada yang bisa jawab? Saya. Baik, Tiara dipersilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya, bagaimana menerapkan media digital secara efektif dalam pembelajaran mikro? Nah, di sini tuh jawabannya, media digital digunakan sebagai pendukung pembelajaran, bukan pengganti guru. Selain itu, media harus mudah digunakan, tidak memakan waktu lama, dan sesuai dengan tujuan serta metode pembelajaran agar proses belajar tetap efektif. Baik, selanjutnya ada pertanyaan terakhir, bagaimana cara menunjukkan sikap profesional sebagai calon peserta didik dalam pembelajaran mikro? Baik, pertanyaannya bagaimana cara menunjukkan sikap profesional sebagai calon pendidik dalam pembelajaran mikro? Jawabannya dengan menerapkan etika digital seperti mencantumkan sumber, memiliki kecerdasan dalam menggunakan teknologi, mampu beradaptasi dengan peserta didik, serta menyampaikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Saya rasa penjelasan kalian ini sudah cukup memahami apa yang saya jelaskan tadi dan menyimak dengan baik. Mungkin itu saja penyampaian materi saya pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're